Oke, ini bagian terakhir dari video penelitian kuantitatif part 1 ini. Agak panjang ya ternyata. Gak apa-apa, namanya juga belajar ya. Semoga bisa membantu menambah wawasan gitu ya. Terakhir tentang validitas penelitian kuantitatif. Ngomongin validitas dalam penelitian kuantitatif itu hal yang sangat wajib karena segala yang kita gunakan dalam penelitian kuantitatif itu harus valid, termasuk data-data yang kita kumpulkan dan juga alat-alat pengumpulan datanya. Semuanya harus valid. Bahkan ada juga beberapa kriteria lainnya, tapi ini yang sedang dibahas baru validitas penelitian kuantitatif saja. Kalau di bukunya Pak Tatak Sun nanti kita tambahkan yang lain-lain dari sumber yang berbeda gitu ya. Sementara kita bahas yang validitas penelitian dulu. Suatu penelitian eksperimen akan memberikan kontribusi yang berarti pada pengetahuan jika memenuhi yang namanya validitas internal dan juga validitas eksternal. Nah, validitas internal itu validitas yang berkaitan dengan faktor yang dimanipulasi melalui variabel bebas gitu ya. Jadi yang dimanipulasi adalah si variabel bebasnya dan berkaitan dengan efek pada fenomena-fenomena yang terjadi pada variabel terikatnya. Gitu ya. Jadi internal ini ya ibaratnya sesuatu faktor-faktor yang terjadi di dalam gitu, yang memang benar-benar merupakan fokus penelitiannya. Artinya adalah apa-apa yang ada di variabel bebas dan apa-apa yang ada di variabel terikat dan hal-hal yang terjadi di antara keduanya gitu. Namanya validitas internal. Jadi benar-benar sesuatu yang berkaitan dengan inti penelitiannya kita. Sedangkan validitas eksternal itu validitas yang berkaitan dengan kekuatan suatu eksperimen untuk digeneralisasikan penemuan-penemuannya atau hubungan-hubungannya pada populasi yang lebih luas. Jadi ini lebih ke keluar dari dalam keluar. Validitas eksternalnya seperti apa? Berkaitan dengan kekuatan eksperimen ini untuk bisa digeneralisasikan keluar ke populasi yang lebih luas. Kan kita ngambil data itu kan dari sampel saja kan, kita ngambilnya itu dari sampel. Nah, data dari sampel ini kalau di penelitian kuantitatif seperti yang video bagian awal ya, tujuannya adalah untuk menggeneralisasi sesuatu supaya dia berlaku pada populasi yang lebih luas gitu, tapi harus memenuhi si validitas eksternal ini. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan pengeneralisasian itu nanti yang harus dijamin bahwa dia harus valid gitu. Pada bidang pendidikan, katanya klaimnya Pak Tatak berdasarkan pengalaman beliau gitu ya. Pada bidang pendidikan sulit memenuhi kedua validitas ini secara tepat atau pasti gitu. Karena kita ada di bidang sosial sebenarnya, irisan ya. Nah, validitas internal sulit dicapai karena banyaknya variabel imbuhan yang harus dikontrol. Ini juga sempat saya bahas kan waktu video tentang variabel-variabel, karena kita tidak bekerja di dalam lab dengan benda mati yang bisa diukur secara pasti. Kita bekerja dengan manusia yang mana di situ ada banyak sekali hal yang mempengaruhi antara manusia satu dan yang lain yang membuat data bisa menjadi berbeda gitu ya. Kalau kita lakukan hal sebaliknya, artinya kalau memang kita itu benar-benar mengontrol sesuatu ya, mengontrol sesuatu banget secara ketat ini, bila dilakukan pengontrolan secara ketat gitu, andaikan karena faktanya belum tentu sih bisa dilakukan seperti ini, maka kondisinya justru akan menjadi tidak realistis sehingga mengurangi validitas eksternal si eksperimen itu sendiri. Artinya gini, kalau dijelasin ya, ibaratnya saya mengontrol semuanya, saya membandingkan kelas A dengan kelas B. Si kelas A diberikan pembelajaran discovery learning, si kelas B diberikan pembelajaran konvensional aja. Terus kita kontrol semua variabel yang mungkin terlibat di sana. Misalkan banyaknya siswa, ya semua yang terlibat deh, semua hal-hal yang bisa mempengaruhi ya, baiknya siswa, terus kemampuannya siswa, semuanya dikontrol, harus sama persis. Kemudian ruang kelasnya juga harus sama letaknya, jam pelajarannya sama, guru yang mengajar sama, materi yang diberikan sama, tingkat
emosional siswa juga sama, motivasinya sama, kemudian tingkat ekonomi, keluarga dan seterusnya juga sama. Semuanya pokoknya dimiripin. Kalau memang itu benar-benar dikontrol secara ketat, maka justru dikhawatirkan penelitian itu nanti hanya berlaku untuk hal yang terkontrol seperti itu saja. Tidak bisa digeneralisasikan untuk populasi secara umum. Jadi mengurangi validitas eksternal eksperimen itu sendiri gitu. Jadi kalau kita kontrol ketat banget gitu ya, kemudian nanti akan jadinya malah anggapannya seperti ini. Lah itu kan karena dikontrol seperti itu. Kalau nggak dikontrol kan pasti hasilnya bisa berbeda lagi gitu. Dan itu yang namanya mengurangi validitas eksternalnya gitu. Tapi memang faktanya di lapangan sulit ya melakukan yang seperti ini. Sulit sekali melakukan yang seperti ini gitu ya. Ya kita kontrol yang sebatas yang kita mampu sesuai dengan daya yang kita miliki gitu aja ya. Gak usah terlalu perfeksionis tapi juga tidak boleh terlalu longgar. Harus tetap sesuai dengan pakem-pakemnya gitu ya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi validitas menurut penjelasan Pak Tatak. Jadi antara lain beberapanya ya yang misalkan mengganggu validitas internal. Peristiwa yang terjadi tiba-tiba, misalnya kalau di situ diberikan contoh ada kelompok yang sakit atau terkena bencana gitu, atau terkena bencana. Proses ujian seperti memberi tes awal akan mempengaruhi subjek bahwa ada satu penelitian sehingga perilaku subjek berubah atau menjadikan subjek lebih siap dan terampil menyelesaikan tugas-tugas yang merupakan perlakuan penelitian. Ini kalau proses ujiannya ya. Jadi kalau misalkan siswa itu kadang ketika dia tahu bahwa ini akan dijadikan bahan untuk penelitian misalkan, dia itu yang kadang siswa yang selama ini tidak rajin tiba-tiba jadi belajar gitu, karena entah dia jadi termotivasi atau entah dia jadi takut atau entah dia jadi sungkan kalau nilainya jelek, macam-macam. Nah seperti itu. Kadang-kadang ada yang biasanya ogah-ogahan ngerjain sekarang jadi rajin gitu, hanya karena dikasih tahu bahwa ini untuk penelitian. Nah itu nanti akan mengganggu validitas internalnya. Instrumen pengumpul data tidak stabil. Nah ini juga kadang mempengaruhi validitas ya. Kadang-kadang instrumennya itu tidak reliable. Jadi ketika diujikan ke kelas normal, diuji cobakan ke kelas percobaan, itu hasilnya ternyata oke, bisa dikerjakan, tapi ketika diujikan real ke lapangan ternyata datanya tidak berjalan gitu. Itu kadang-kadang ada yang seperti itu juga gitu. Regresi statistik. Nah ini kalau regresi ini ngomonginnya adalah kaitan antara pretest sama post-test biasanya. Kalau ngomongin regresi yang statistik ini, kaitannya dengan data-data statistika. Pemilihan sampel yang tidak homogen, ini juga mempengaruhi. Biasanya kalau kita milih subjek itu tergantung penelitiannya ya. Tergantung penelitiannya subjeknya seperti apa. Cuman kalau bisa kita itu memilih kelompok eksperimen yang homogen, artinya yang perbedaan antar kedua kelompok ini memang tidak terlalu signifikan. Anda nanti bisa cari definisi dari sampel homogen dan sampel yang tidak homogen itu seperti apa nanti di statistika ya. Sampelnya kadaluarsa. Nah, sampelnya kadaluarsa itu seperti apa Bu? Bisa jadi kadang-kadang kita melakukan penelitian tentang materi garis dan sudut misalkan, tapi di sekolah ternyata materi garis dan sudut itu sudah lewat gitu. Ketika kita melakukan penelitian, mereka sudah lewat materi itu gitu, mereka sudah masuk materi selanjutnya, bab selanjutnya. Nah padahal penelitian kita fokusnya ini garis dan sudut, terus kita memaksakan tetap melakukan penelitian tentang garis dan sudut, maka otomatis itu akan mengganggu validitas internal. Kan bisa jadi siswanya sudah lupa atau barangkali akhirnya sudah jadi terlalu mudah untuk siswa kan gitu ya.
gitu. Tidak salah, tapi hanya mengganggu validitas internal. Jadi mengurangi nilai kevalidan hasil penelitiannya gitu, mengurangi kesohihan hasil penelitiannya gitu ya. Itu yang mengganggu validitas internal. Kalau yang mengganggu validitas eksternal ada beberapa. Latar eksperimen yang buatan. Kadang-kadang kita itu berusaha membuat supaya eksperimen yang kita lakukan itu menjadi eksperimen yang benar-benar valid atau benar-benar pas atau benar-benar bagus. Tapi justru kadang-kadang kalau kita terlalu mengontrol kondisi atau mengontrol latar eksperimen yang kita lakukan, justru kadang-kadang menjadi hasil eksperimennya jadi tidak wajar gitu, dan sebenarnya menjadi tidak serupa atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan sebenarnya gitu. Itu juga sebenarnya mempengaruhi validitas eksternal. Jadi orang lain kadang kayak ini kan ya terlalu ideal atau terlalu buatan gitu ya, tidak realistis nampaknya gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang namanya efek placebo Hawthorne. Ini saya nggak tahu ya bacanya gimana, tapi kalau placebo ya kita sudah sering dengar. Atau Anda belum pernah dengar ya? Sudah pernah kan ya? Placebo itu seperti efek efek palsu gitu loh. Kayak kita ketika nanti coba browsing ya, efek placebo itu kalau saya ingatnya ya efek palsu gitu ya. Ibaratnya ini sebenarnya berkaitan dengan pemilihan dengan sampel, dengan kondisi. Kadang kalau di bukunya Pak Tatak diberikan contoh seperti ini. Subyek sampel yang tahu bahwa mereka dalam kondisi diteliti atau dalam kondisi eksperimen akan mengikuti kondisi yang diharapkan dari penelitian. Gitu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi dalam penelitian. Penelitian itu harus real, sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan gitu. Nah, kadang-kadang ada subjek yang akhirnya itu seolah-olah jadi terbawa. Jadi dia tahu bahwa penelitian ini tuh tentang bla 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 gitu ya. Dia akhirnya membuat dirinya itu terbawa ke sana gitu, seolah-olah mengikuti. Nah, ini nggak boleh dalam penelitian terjadi yang seperti ini. Harus sesuai dengan realitas. Kadang-kadang nggak sadar. Istilah Hawthorne-nya sendiri kalau di buku disebutkan itu nama wilayah gitu ya, dari area, dan ternyata setelah dilakukan penelitian tentang pekerja, ternyata ada efeknya ketika pekerja itu mengetahui bahwa dirinya itu dikenai suatu eksperimen gitu. Jadi ternyata itu membawa efek pengaruh kepada hasil penelitiannya. Ini nggak boleh, harus dihilangin ya. Nanti mengurangi kerealan dan kerealistisan dari penelitiannya. Kemudian ada juga kontaminasi, misalkan siswa itu masih terpengaruh pada model pembelajaran yang sebelumnya gitu, atau sebenarnya masih terpengaruh pada materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi ada kontaminasi, nggak pure, nggak murni gitu ya, nggak murni. Kalau kontaminasi itu contohnya ada banyak sekali ya, kontaminasi yang membuat penelitian itu jadi akhirnya nggak murni gitu, ada kecampuran efek-efek dari sesuatu. Ini ya campur tangan dari perlakuan sebelumnya. Pemilihan sampel atau kelompok kontrol eksperimen yang bias. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Memang pemilihan subjek itu nggak boleh bias. Sampelnya harus representatif, antara kelompok kontrol dan eksperimen harus ekuivalen. Kemudian pemilihannya juga harus diperhatikan apakah acak atau tidak. Mempertimbangkan segala kemungkinannya. Kalau bisa tidak acak gitu, tapi ya tergantung kebutuhan penelitian ya. Nanti akan memberikan efek secara tidak langsung terhadap validitas eksternalnya gitu. Secara umum seperti itu. Tapi ini yang biasanya paling sering muncul dan dikhawatirkan ya ini placebo, kemudian campur tangan perlakuan sebelumnya, dan juga pemilihan sampel atau pemilihan sampelnya itu bias gitu. Jadi biasanya memang kondisinya malah justru
sebisa mungkin subjek itu tidak tahu bahwa sebenarnya itu dijadikan penelitian, atau kalaupun dijadikan penelitian, ada bagian yang dirahasiakan. Kalau di bukunya Pak Tatak diberikan contoh, biasanya kalau pada bidang kesehatan, siapa yang menjadi subjek eksperimen itu dirahasiakan. Jadi kayak nggak dikasih gitu. Misalkan ada 10 pasien mau diuji cobakan obat dengan dengan formula yang baru gitu ya. 10 subjek yang kondisinya sama diberikan sebuah obat yang baru, itu sebenarnya ada beberapa subjek yang diberikan obat dengan bentuk dan warna yang sama persis, tapi sebenarnya kandungannya tidak ada, kandungannya berbeda gitu. Nanti dilihat benar-benar memberikan hasil nggak sih obat dengan formula yang baru ini gitu. Tapi si pasiennya nggak tahu apakah dia dapat obat yang asli atau dapat obat yang awal, apa obat yang formula baru gitu, untuk menghilangkan efek placebo ini gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi subjeknya nggak terbawa-bawa gitulah kasarnya, nggak akhirnya malah membuat dirinya seolah-olah menjadi mengikuti eksperimen yang diharapkan gitu. Dah habis, berarti ini materi penelitian kuantitatif di bagian yang pertama. Agak cukup panjang, tapi memang harus bersabar, tidak masalah ya. Mari kita tambahkan dengan banyak-banyak sharing supaya kita punya banyak tambahan ilmu. Saya sendiri pun tidak mungkin bisa merangkumkan semuanya, sehingga saya merasa kalau ada satu mahasiswa membaca satu buku atau satu sumber, mahasiswa yang lain membaca sumber yang lain, ada banyak sharing, ada banyak pertanyaan, maka saya lebih bisa membantu mana-mana saja yang Anda belum pahami gitu. Karena kalau Anda tidak bertanya, ya kerugian tetap pada Anda sendiri. Kalau Anda tidak ikut berdiskusi, kerugian juga ditanggung sendiri gitu ya. Mari kita di sini belajar bareng-bareng. Saya berusaha memfasilitasi ya, berusaha membantu Anda semaksimal yang saya bisa. Selebihnya mari kita maksimalkan upaya diri kita sendiri, dan juga mari kita berdiskusi dengan teman-teman. Sharing is caring ya. Jadi kalau semakin banyak kita sharing dengan teman, artinya kita semakin peduli, tidak hanya pada diri kita tapi pada juga teman-teman yang lainnya gitu ya. Terima kasih, saya cukupkan videonya kali ini. Kita lanjutkan di ruang diskusi ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.